قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قيمة الزمان قيمة الوقت قال عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Qimatuz zaman, berharganya waktu. Manusia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu. Dalam waktu itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tujuan. Dan Allah menjelaskan, menerangkan segala sesuatu yang dapat merusak tujuan, serta memberitahukan kepada makhluknya, hambanya, musuh-musuh daripada tujuan tersebut. Jadi tujuannya ada dan diketahui apa yang bakal didapatkan daripada tujuan. Rintangan yang akan dihadapi dijelaskan dari nafsu, syahwat, iblis, dan segala bentuk tipu dayanya. Dan Allah pun telah menunjukkan kepada kita hasil kinerja orang-orang yang dapat melalui rintangan-rintangan tersebut, yang akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, yang bahkan keistimewaan kemuliaannya sudah diketahui oleh orang-orang yang hidup sebelum meninggal. Allah pun juga memberitahukan kepada kita, menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang yang tidak dapat melalui rintangan-rintangan sehingga mereka hancur, binasa, dan Allah telah tunjukkan hal tersebut kepada kita. Para aulia melalui hari demi harinya melawan rintangan-rintangan yang ada demi menjalankan tujuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktunya dia lakukan, dia gunakan untuk melawan rintangan-rintangan dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya mereka mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan predikat orang yang dicintai oleh Allah dan yang lain sebagainya. Tapi ada orang-orang yang justru membantu rintangan-rintangan tersebut, menghalangi orang melakukan kebaikan, mengajak orang melakukan keburukan, menjadi pemfitnah, menjadi pengadu domba, dan yang lain sebagainya, yang ngikuti nafsunya, syahwatnya, setannya, iblisnya, dan yang lain sebagainya. Akhirnya mereka hancur bersama orang-orang yang hancur. Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman, dan yang lain sebagainya. Lah, itu mereka menggunakan waktunya sebaik mungkin, menjalankan tujuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, taufiknya Allah, inayahnya Allah, dan yang lain sebagainya. Lah, itu orang-orang yang memanfaatkan waktu, dan itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Karena tidak akan kita bisa mendapatkan kesempatan kedua. Oh, nggak enak dong kita sia-siakan kesempatan hidup kita di dunia ini, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Wah, nggak enak, percuma. Mereka menggunakan kata-kata hidup sekali, ya kita harus senang, bahagia.
senengnya, bahagianya tunda dulu. Karena apa? Kesenangan yang kita miliki di atas dunia dibatasi dengan penyakit, ya, dibatasi dengan penyakit, dosa dan yang lain sebagainya. Tapi kesenangan kita nanti di surga bebas, tanpa ada penyakit dan yang lain sebagainya, free, mau apa sudah bebas. Nggak ada penyakit A, nggak ada penyakit B yang akan kita derita karena kesenangan, kebahagiaan yang kita keluarkan di dalamnya. Tapi kalau kita sia-siakan waktu kita di atas dunia, misal, ya. Karena itu diawali dalam penjelasan berharganya waktu dengan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering kita dengar, bahkan dua Selasa yang lalu menjadi pembahasan kita, ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Kenikmatan yang ada pada kita ini gak sedikit, banyak kenikmatan. Bahkan Allah telah menegaskan kalau mau menghitungnya, mau mencatatnya, gak akan mungkin bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gak akan mungkin bisa. Dan tidak ada orang yang hidup di atas dunia, siapapun dia, itu lepas dari kenikmatannya Allah. Semua hidup dengan kenikmatan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua kenikmatan yang dimiliki siapapun itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kenikmatan banyak. Tapi kenapa kok Rasulullah menyebutkan nikmatan, dua kenikmatan? Nah, ini kenikmatan yang lebih penting dari banyaknya kenikmatan. Tentunya setelah Islam dan iman. Karena kenikmatan Islam, iman adalah kenikmatan di atas segala macamnya kenikmatan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, ya, nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisahah. Kenikmatan menjadi seorang muslim adalah kenikmatan yang terutama, yang tertinggi di atas segala kenikmatan yang ada di dunia. Setelah kenikmatan Islam, iman, ini ada kenikmatan yang sangat besar, melebihi kenikmatan-kenikmatan lainnya. Melebihi kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan punya jabatan, kenikmatan punya harta banyak, kenikmatan terkenal, kenikmatan A, B dan lain sebagainya. Itu semuanya di bawah dua kenikmatan ini. Jadi hadis ini bukan meniadakan banyaknya kenikmatan, tapi menjelaskan betapa besarnya dua kenikmatan ini setelah kenikmatan Islam dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bayangannya orang itu kebanyakan kenikmatan terbesar itu kalau jadi kaya. Kenikmatan besar itu kalau punya harta banyak. Punya rumah megah, mewah, motor, mobil dan yang lain sebagainya, punya kerjaan yang matang, mapan dan lain sebagainya. Itu perkiraan orang, ya, pikiran orang terbanyak kenikmatan ada di situ. Menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang sukses dengan titel, jabatan dan lain sebagainya. Bukan, itu di bawah dua kenikmatan ini. Kenikmatan kaya, kenikmatan harta, kenikmatan sukses, semuanya itu di bawah dua kenikmatan ini. Karena itu Rasulullah menjelaskan betapa besarnya dua kenikmatan ini daripada kenikmatan-kenikmatan lainnya. Besar, tapi maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak mengetahui. Banyak orang yang menyia-nyiakan. Jadi fokus dengan kenikmatan-kenikmatan yang di bawahnya. Mengejar kenikmatan-kenikmatan yang di bawahnya, meninggalkan kenikmatan yang besar di atasnya. Padahal kalau hitungan duniawi, kita itu terkadang fokus dengan keuntungan yang besar, meninggalkan keuntungan yang
Kecil. Kayak opo? Mek 1.000 2.000. Dikejar yang besar. Dikejar yang besar. Padahal kalau dia berpikir kenikmatan yang keuntungan yang sedikit itu justru bisa menjadikan dia sukses tanpa macam-macam. Tapi fokus menjadi caleg. Apalagi dilihat daerah yang subur duitnya. Oh, ini daerah pabrik. Ini kalau kita jadi kepala desa di sini atau jadi bupati di sini, enak ini. Banyak yang akan kita dapatkan dari MOU, tanda tangan dan yang lain sebagainya. Wah, kejar. Padahal duit yang dia gunakan untuk nyalek, kalau dia buat usaha beras, gula, dan yang lain sebagainya, ini keuntungan sedikit, 1.000 2.000, kecil keuntungannya, tapi nggak sedikit keuntungan yang kecil ini menjadikan orang yang kaya, menjadi orang yang sukses. Dari mana? Keuntungan yang gede. Sekali langsung 100.000, 200.000, 1 juta, enggak. 1 kilonya cuma 1.000 2.000. Tapi kalikan. Dan hampir setiap hari nggak mungkin nggak kebeli, pasti kebeli. Akhirnya apa? Dari ngambil barang kemudian punya gudang, kemudian punya seleb dan yang lain sebagainya, juragan sudah. Dari yang kecil, keuntungan yang kecil. Lah seperti itu kita dalam kenikmatan. Kita fokus kenikmatan yang kecil-kecil, yang di bawah-bawahnya melupakan kenikmatan yang tertinggi, yang terbaik setelah kenikmatan Islam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Katsirun minan nas maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang yang meninggalkannya, menyia-nyiakannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan, waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dikasih oleh Allah, dia bisa menjalankan kebaikan, bisa menjalankan ketaatan, dibuang. Padahal kenikmatan sehat ini sangat mahal. Beberapa waktu lalu orang kebingungan nyari oksigen dan yang lain sebagainya, sesek dan enak semuanya. Ada yang perlu diuap dan yang lain sebagainya. Loh, mahal itu. Tabungnya habis, ngisi dia, nyari tabung muter. Ini masih kecil loh, masih hal yang kecil, belum hal yang besar. Kalau dia sakit, masuk rumah sakit, biaya per harinya berapa? Kemudian dari sakit itu akhirnya mengeluarkan untuk yang jaga, kemudian harus makan, beli, marung dan yang lain sebagainya. Yang di rumah makan, masak, ini masak, tambah pengeluarannya. Kerja, nggak ngelihat waktu, nggak ngukur untuk hari-hari berikutnya. Yang penting kerja, yang penting kerja. Loh, habis gitu kamu sakit, hasil kerja kamu habis untuk rumah sakit. Habis untuk rumah sakit. Padahal Allah tidak melarang kita bekerja. Bahkan Allah menyatakan, oh waktunya siang, waktu bekerja, malam waktunya istirahat. Sudah dinyatakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Kita malah justru terbalik. Siang nggak istirahat, jalan-jalan, malam kerja. Nanti terkadang dibalik, siang kerja, malam jalan-jalan. Mari ngono. Remek awake. Hasil kerjanya, UMR sekian. Yang kerjanya 8 jam atau yang kerjanya 12 jam dapat sekian. Setelah itu, mana yang dihasilkan? Mana yang dimiliki? Tidak ada. Mana? Habis ke bayar rumah sakit, sik duwe utang meneng. Mbek dulure kurang kayak bayari. Habis.
Besar yang dia dapat, tapi ternyata habis ludes dengan cepat hanya gara-gara apa? Masuk rumah sakit beberapa hari. Nggak usah kita hitung mingguan dalam rumah sakit, harian. Untuk obat ini, untuk obat itu, ya, suntikan ini, suntikan itu, habis sia-sia. Ya, berarti apa? Sehat ini mahal. Jaga kesehatan. Syariat itu mementingkan kesehatan, memerhatikan kesehatan. Makan. Nih, untuk kesehatan kalau kamu makan jangan kenyang-kenyang. Nah, jangan kenyang-kenyang, porsinya itu sekian maksimal untuk perharinya. Ini untuk makanan, ini untuk minum. Diatur sama syariat. Untuk apa? Supaya sehat. Kenapa? Syariat mengetahui bahwa kesehatan itu adalah utama, kenikmatan terbesar setelah kenikmatan lainnya. Disia-siakan, mangan. Dari yang halal itu loh, bisa menjadikan penyakit, apalagi dari yang haram. Dari yang halal, atur, makan, jangan banyak-banyak. Bukan kamu nggak boleh makan banyak, boleh. Tapi jangan, kenapa? Resikonya banyak. Selain malas dalam menjalankan ketaatan, kebaikan karena kekenyangan, akan membuat sumber penyakit mudah masuk pada diri kamu. Loh, berarti apa? Mementingkan apa? Kesehatan. Bahkan segala sesuatu yang merusak kesehatan itu menjadi penyakitnya hati. Orang iri, penyakitnya hati. Dapat merusak apa? Kesehatan. Orang iri kan di rumah itu, ya apa caranya? Orang yang diiri ini hancur, mikir. Apalagi kelihatan orang yang diirinya ini kok nggak jatuh semakin naik, nggak hancur semakin tinggi. Mikir. Akhirnya keserang stroke, keserang darah tinggi, keserang kolesterol, keserang asam urat, dan yang lain sebagainya. Jadi siji kok akhirnya. Ya stroke, darah tinggi, kolesterol, macam-macam akhirnya. Ngelakuin ini. Nah. Kenapa? Lo penyakit, makanya sehat. Bersihkan hatinya dari kotorannya. Supaya apa? Sehat, karena sehat ini mahal. Jangan disia-siakan waktu sehat ini. Waktu sehat, karena sehat makannya dibanyakkan. Orang sakit itu nggak bisa makan banyak sudah. Nah, kalau kita sehat, jangan kemudian lap. Jangan. Walaupun dihidangkan. Ya, untuk menyenangkan itu bukan berarti dientek-entekno, nyenengno sing di omahku. Mari ngono mules, murus dan yang lain sebagainya. Nah, ayo saiki kan nyenengno sing di omah. Nyorohno sing ono omah. Ya. Akhirnya bukan menyenangkan yang punya rumah, menyenangkan yang di rumah. Apa nyusahkan yang di rumah? Menyenangkan yang di orang yang punya rumah itu kamu makan. Kamu makan, yang punya rumah seneng. Nah, makan. Walaupun nggak banyak. Yang punya rumah seneng sudah. Jangan, nah, karena itu sudah diatur. Kenapa? Kesehatan penting. Kemudian, untuk apa kesehatan itu? Ya, tentunya kenikmatan sehat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bangun malam, walaupun 15 menit, 20 menit, ya, sekian rakaat, mohon kepada Allah, ya, baca Quran, sholat, ya, sunnah ini, sunnah itu, dan yang lain sebagainya. Penting, itu kesehatan. Yang kedua, wal faraq, waktu luang. Ya, waktu kita punya banyak waktu luang, tapi kita tidak menganggapnya itu waktu luang. Justru kita menganggapnya itu waktu istirahat. Kenapa? Pulang kerja, capek, waktu istirahat. Padahal itu waktu luang yang kita miliki. Kita kerja, fokus kerja. Yang di pabrik, yang di pasar, yang lain sebagainya. Kerja. Setelah itu, ya kesel mari kerja. Loh, itu waktu luang kamu. Itu waktu luang kamu. Manfaatkan. Loh, terus kapan istirahatnya? Loh, setelah itu istirahatlah.
Istirahat itu nggak perlu banyak-banyak. Istirahat nggak perlu banyak-banyak. Istirahat mulai jam 8, ketemu sampai subuh. Kerjanya dari jam 7, jam 8 sampai malam. Loh, waktu luang kamu gunakan untuk tidur toh. Apa yang kamu hasilkan? Hanya pekerjaan duniawi yang kamu dapatkan. Ukhrawinya kamu nggak ada. Lah, waktu luang ini penting, manfaatkan. Karena itu para aulia ketika mereka buka pasar, buka toko di pasar, memanfaatkan waktu luangnya ketika tidak ada pembeli untuk apa? Ada yang sholat, ada yang membaca Al-Quran, ada justru yang mengkaji ilmu. Dimanfaatkan kosongnya pembeli tadi itu. Seperti Sayyid Ta'ifah Muhammad Al-Junaid, waktu luangnya sholat, bahkan sampai 300 rakaat. Kalau kita di pasar Tarim, yang punya toko-toko di Tarim itu terkadang ulama, bahkan jaga terkadang di tokonya. Tapi ketika kosong dari pembeli, yang dibuka Quran, ilmu, dan yang lain sebagainya, memanfaatkan waktu peluangnya. Ini enggak, waktu luangnya apa? HP-an misalnya. Kalau HP-an tadi itu cuma hanya sekedar chattingan, apalagi fudul buka ini buka itu, apa faedahnya? Coba dia buka, nyari ilmu dengan kajian yang ada, tidak apa, memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Atau misalnya bagi ilmu, nggak masalah. Tapi kalau HP-an, ini sama buang waktu luangnya disia-siakan. Ya, padahal waktu luang ini ketika kita manfaatkan benar untuk melakukan kebaikan, walaupun itu kita anggap kecil, tapi hasilnya besar. Sering kita contohkan, seperti yang dikatakan oleh Habib Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nafahat Al-Ramdhaniyah. 1 menit itu kan 60 detik. 1 menit 60 detik. Dalam waktu 60 detik ini kita bisa membaca Qul Huwallahu Ahad berapa kali? Di situ diperkirakan 11 sampai 13 kali. Itu bacanya nggak cepat berarti, nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya beberapa detik. Ini kita kalikan aja, beberapa detik sekalinya kita kalikan. Lah kalau dalam 3 kali aja dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Membaca Qul huwallahu ahad sekali itu menyamai sepertiga Al-Quran. Ya, menyamai sepertiga Al-Quran. Lah kalau dia membaca 3 kali, berarti sama dengan apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran penuh 30 juz. Duh, kan nggak kecil, nggak sedikit itu pahalanya. Sekarang kita membaca Al-Quran per hurufnya berapa? 10. Per hurufnya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Ada 19. Berarti sudah kita dapat berapa? 190 kebaikan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berapa hurufnya? Berarti berapa kebaikan? Berarti kita buang 1 menit aja. Waktu luang kita buang 1 menit aja. Berapa kerugian yang kita dapatkan? Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah, manfaatkan waktu luang, karena waktu luang ini kenikmatan yang banyak dilalaikan. Dalam waktu luang kita bisa mendapatkan hal yang sangat besar dari perbuatan yang sangat ringan. Oh, kita nggak baca Al-Quran, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, nggak pakai berdiri, nggak pakai ngos-ngosan, nyantai loh, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Loh, dikatakan oleh Rasulullah, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. 2 kalimat yang ringan
diucapkan oleh lisan. Dua kalimat yang berat timbangan dalam timbangan kebaikan, yang dapat memberatkan timbangan kebaikan. Kemudian dua kalimat ini dicintai oleh Allah. Loh, nyantai. Subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah. Loh, nggak keringetan, nggak ngos-ngosan, tapi mendapatkan yang besar. Loh, karena itu manfaatkan benar waktu luang kita dengan ketaatan kebaikan yang bisa kita lakukan. Manfaatkan. Kita punya waktu luang berapa? 5 menit, 10 menit. Manfaatkan. Jangan disia-siakan. Baik itu dengan tafakkur, baik itu dengan zikir dan yang lain sebagainya. Jangan disia-siakan. Karena apa? Kerugian sangat besar bagi orang yang menyia-nyiakan waktunya yang kosong. Kerugian yang sangat besar. Ini masih satu hadis. Nanti ada perkataan Imamul Ghazali, masih ada perkataan Imamul Haddad dan yang lain sebagainya tentang berharganya waktu luang atau waktu yang kita miliki dalam kehidupan. Nah, karena itu manfaatkan benar. Yang bekerja ketika punya waktu luang, manfaatkan. Yang mondok waktu luang, manfaatkan. Pulang, manfaatkan waktu luangnya. Kamu bisa mengulang hafalan dan yang lain sebagainya tanpa ada tambahan pelajaran. Sehingga apa? Ketika dimanfaatkan waktu luang tadi itu, dia akan mendapatkan apa yang dia pelajari lebih besar, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kalau menyanyiakan, pulang tidur, jalan-jalan, game, dan yang lain sebagainya. Hanya untuk itu, ya sudah, kembali nol. Kembali nol. Untuk menguatkan hafalan kosong, padahal dia punya banyak waktu untuk mengulangi hafalan dan menguatkan apa yang sudah dia pelajari dan lain sebagainya. Tapi ketika disia-siakan, sudah. Akhirnya seperti apa yang difirmankan oleh Allah, kama bada'akum ta'udun, datang kembali seperti orang yang baru belajar lagi, ngafalkan lagi, ngulangi hafalan lagi dan lain-lain sebagainya. Karena itu manfaatkan dua kenikmatan ini, jangan disia-siakan. Karena dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang sangat berharga. Wallahu a'lam. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nazifu minar rijsi wad daran wa khalif hawa nafsi allati laysa qasduha siwal jam'i lid-dari allati hashbuha al-mihan washab dhawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita man iftatan wa in tarda bil maksumi ishta muna'ama wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan wa salli biqalbin hadirin ghairi ghafilin wa la talhu an dhikril makabiri wal kafan wa ma hadhihi dunya bidari ikamatin wa ma hiya illa kat-tariqi
إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعان فيا رب عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون غافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاء واكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياء. اللهم اغسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجب ليزول لديك. فاتحة بنية القبول الإقبال صلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين
صلوات الله وسلامه على مجمع رسله وآل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والمجتهدين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة والأرواح عبد الحميد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبهم المتلقين بهم والأرواح إلى سيدنا المهاجر اللهم دليسا وسيدنا عبد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن الزكاوي وابن سكران والرحمن المخضر وإخوانهم والحبيب عبد الله يدروس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحفظ الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجبري من العرش والأبي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان عمر بن عبد الرحمن عطاء شيخ بن الله باراج كل الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبين المتاكن وبلهم والأرواح الحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب عبد القادر بن حسن سقاف والحبيب عبد القادر بن حسن والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عيسى بن محمد سقاف والحبيب حسن بن أحمد بهرون والحبيب عبد الله بن أبي بكر سقاف وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبين المتاكن بهم والأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحيا من يوم الدين بحقهم على الله وأسرع من الله إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويوفقنا لما تحب وترضى ويجعلنا من المرزوقين بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء والاهتداء به يحسن أخلاقنا ويحول أحوالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز ويتعال على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى ما نوى الصلاة ونوى الحمار وعلى ما نوى ما شيخنا نوينا وما قصر قصرنا وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليالي اللهم نزل قلوبنا لتعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحب ما يحبونك اللهم أخرج قلوبنا كل دين وكن معنا الأخلاق من بين الناس شغلنا تعطيك وبيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة صلى الله عليه وسلم محمد النبي المسلم الحمد لله رب العالمين.